Tapi kalau remaja yang cepat nggak mau mama gini, justru kita menganggap remaja yang begini nggak patuh nih, nggak baik nih. Padahal remaja yang seperti ini kita sudah tahu, oh dia ke sini arahnya. Jadi kita udah bisa menyusun rencana sebenarnya. Tapi kalau yang diam ini, kita nggak tahu nih apa yang terjadi di pikiran dia. Jadi dia bisa macam-macam dan kita tidak pernah tahu orang tua apakah guru dia bertemu dengan siapa, kalimat apa yang dia udah dapat. Perlakuan apa yang dia sudah rasakan, kemudian apa yang dia inginkan, apa gambaran diri dia, dan apa gambaran dia terhadap lingkungannya. Kita nggak pernah tahu kalau anak nggak ngomong. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita hari ini edisi spesial Ngobrol Akrab. Kita ada nongkrong akrab, ada ngobrol akrab juga. Dan hari ini bagi kawan-kawan akrab, ya, remaja dan pemuda, sesi spesial kita ngobrol akrab ini bersama dengan Bunda Hetty Zuliani yang beliau merupakan konselor profesional di bidang kesehatan mental. Kita ingin hari ini ngobrol santai di samping sungai, ya, di kawasan Aceh yang sejuk ini, ya, di musim dingin, di luar musim salju, tapi di sini musim sejuk, ya, luar biasa alam Aceh yang indah sekali ini, yang patut kita syukuri. Nggak terbayang kalau di luar negeri untuk duduk di luar ini dengan kondisi seperti ini. Wah, nikmatnya negeri Aceh kita, negeri Indonesia kita, ya, tempat kita tinggal ini. Kesyukuran yang sangat luar biasa kepada Allah atas nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita. Nah, hari ini kawan-kawan kita akan ngobrol tentang masalah nih, tentang kesehatan mental, Bunda, untuk remaja kita dan juga untuk anak-anak muda. Ya, saya juga masih merasa muda, jadi merasa perlu gitu ya. Nggak tahu apakah muda itu gara-gara umur atau gara-gara perasaan dan mental. Jadi kan Bunda juga bisa kasih tahu nanti. Jadi mungkin yang pertama sekali ini yang mau kita lihat itu adalah mau kita ketahui, Bunda, bahwa katanya kan kesehatan mental itu perlu, ya. Iya, betul. Kita ini banyak olahraga, kesehatan badan, kesehatan mental. Emang ada hubungannya nggak itu antara kesehatan mental dengan kesehatan badan? Kemudian juga tentang apa sih makna pentingnya kesehatan mental itu? Karena kita sekarang ini kan banyaknya adalah olahraga untuk kesehatan badan gitu, ya. Untuk bisa langsing, bagaimana nih ya bisa langsing begitu ya. Bahkan ada kejuaraan lomba apa tapi jasad gitu, ya, badan gitu. Tapi nggak ada kejuaraan kesehatan mental gitu, ya. Emangnya sejauh mana itu hubungannya, Bunda? Sebenarnya kalau kita bilang yang mempengaruhi, mana yang saling mempengaruhi, persentasenya lebih banyak sehat mental maka sehat raga. Jadi sehat raga memang bisa mempengaruhi sehat mental, tapi dia persentasenya lebih sedikit. Gitu. Jadi kalau misalkan orang yang sakit raganya, kalau mentalnya nggak sehat, makin tambah cepet dropnya. Misalkan kalau usia sudah dewasa, dengan banyak tekanan, stres dan segala macamnya, kok nggak ada gula ya sekarang, kok nggak ada kolesterol dan sebagainya, itu bisa memicu lebih cepat. Itu misalnya potensi setiap individu udah ada nih potensi penyakitnya, tapi pemicunya akan lebih cepat ketika kondisi psikologisnya itu krisis, mengalami ketidakseimbangan misalkan, dan itu sering dialami. Jadi kalau kondisi seperti itu, ya seharusnya mungkin itu akan muncul penyakitnya di usia 50 tahun, usia 30 tahun udah dapet, gitu, atau usia 50 tahun sudah dapet, hal yang seperti itu. Karena sehat mental itu akan menyeimbangkan seluruh kerja tubuh hormonal, karena ketika perasaan bahagia itu hadir, juga akan hadir hormon yang menyebabkan kita bahagia. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pernah bahagia, yang hadir hormon stres gitu. Jadi otot-otot kita ini akan berjuang untuk, ini hormon yang nggak baik untuk tubuh kita. Ini bagaimana untuk mengeluarkan itu atau untuk menetralkan itu bagaimana. Nah, ini bekerja keras. Nah, ini butuh usaha kita sendiri untuk bisa menyehatkan diri kita sendiri. Ya, jadi kalau begitu justru kesehatan mental itu jauh lebih penting, ya. Sebelum kita menjaga hanya sekedar tiap hari terlalu peduli dengan kesehatan raga saja gitu. Jadi kesehatan mental justru lebih dulu. Harus diperhatikan, justru itu bisa menjadi obat daripada banyak penyakit raga gitu, ya. Kalau boleh kita simpulkan. Nah, boleh nggak, Bunda nih, kita mau tahu, kita yang masih remaja, kawan-kawan akrab, kawan-kawan semuanya yang mau tahu itu kesehatan mental tuh
gimana sih? Ya. Apa itu kesehatan mental gitu? Sebenarnya kalau dari segi teori itu banyak sih ininya orang sehat mental misalkan mampu berpikir positif, mampu beradaptasi gitu, mampu menentukan visi misi dia di masa yang akan datang, artinya menetapkan goal dia, kemudian tahu apa aspek apa yang mau dia kembangkan dan tahu bagaimana cara mengembangkan diri mereka, kemudian mereka mampu melakukan manajemen konflik ketika ada masalah itu tidak membuat mereka drop gitu. Jadi kalau dari segi awam sih orang yang sehat mental kalau saya bilang adalah yang pertama orang yang mudah tersenyum dengan siapapun. Tapi bukan senyum-senyum sendiri, Ustaz. Bukan senyum-senyum sendiri. Senyum sendiri nggak ada orang. Ngomong sendiri tanpa HP ya. Kalau ada HP ngomong lain cerita ya. Itu lain cerita. Ada HP-nya kalau sekarang. Jadi ada kawan seberang gitu. Tapi kalau ini senyum ketika ada semua orang, siapapun itu, nggak peduli dalam kondisi apapun, tentunya yang menjalin interaksi kita dengan kita, baik itu secara verbal ataupun secara non verbal. Misalkan kita ketemu dengan orang hanya sekedar melihat kita berikan senyuman, itu salah satunya kita sehat mentalnya. Kemudian kita dengan mudah dan terbuka bisa bersosialisasi dengan siapapun gitu, dimanapun gitu. Jadi tidak peduli saya sedang banyak kali pekerjaan, saya nggak peduli sama orang, nggak ada kayak gitu. Jadi sekalipun dia lelah, dia masih bisa mengontrol dirinya untuk bisa berinteraksi di lingkungan sosial. Misalkan sekedar menyapakah orang lain atau sekedar menjawab respon dari reaksi dari orang lain, misalkan kayak sapaan atau teguran, kemudian memberikan respon-respon yang positif di lingkungan sosial. Nah, kemudian dia tahu, yang ketiga dia tahu kapan dia perlu untuk mengambil waktu dirinya sendiri. Jadi, ini waktunya sepertinya saya memang butuh sendiri dan ketika saya berada di lingkungan sosial itu akan membuat buruk hubungan gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus mengambil waktunya sendiri, me time-nya, dan tahu apa yang perlu dilakukan ketika dia ambil waktu me time-nya itu. Nah, saya harus gini, dia tahu nih. Jadi bukan sekedar duduk atau artinya pekerjaan yang sedikit memberikan manfaat kepada dia itu dia bisa memilih antara pekerjaan yang memberikan sedikit manfaat atau banyak manfaat. Jadi orang yang sehat mentalnya dia lebih cenderung memilih pekerjaan atau mengisi waktu me time-nya itu dengan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat besar bagi diri dia. Nah, jadi Bunda di sini berarti mencoba untuk menafsirkan, memberi makna kesehatan mental itu dengan sebuah fenomena tanda-tanda bisa kita lihat. Artinya banyak loh hal-hal positif yang Bunda sampaikan tadi itu sudah merupakan tanda-tanda orang sehat mental. Betul. Jadi keluar dari hanya sekedar teori saja, tapi langsung melihat kepada kondisi hari-hari Berarti kalau begitu, kalau boleh kita simpulkan kesehatan mental itu secara teorinya seperti apa, Bunda? Secara teorinya yang pertama adalah dia adaptif. Dia adaptif. Kemudian dia memiliki kemampuan resiliensi konflik. Kemudian dia memahami dirinya, potensi dan kekurangan dirinya sendiri. Dia mengenali betul. Dia memiliki konsep diri positif. Gitu. Kemudian dia memiliki pemikiran yang positif. Dia memiliki manajemen perilaku yang adaptif yang tadi saya sampaikan. Nah, itu saja sih sebenarnya. Jadi karena kalau kita mengulang menyampaikan hal yang lain merujuknya ke situ juga. Tapi lebih detail dibahasnya. Misalkan bisa mengontrol emosinya gitu. Misalkan dia tahu bersikap seperti apa, itu masuk ke adaptif. Mengontrol emosi masuk ke adaptif, misalnya itu. Konsep diri itu pandangan dirinya, pandangan diri terhadap dirinya sendiri, bahwa ketika saya lahir sebagai manusia, fitrahnya saya menerima secara utuh apa yang Allah berikan kepada saya. Gitu. Jadi tidak misalkan merubah diri saya menjadi, saya ini perempuan nih, saya nggak suka saya jadi perempuan, saya mau jadinya kayak yang lainnya gitu. Apapun lah, artinya keluar dari fitrah
fitrah yang Allah berikan. Nah itu tidak sehat. Nah, tapi kalau yang sehatnya ya beginilah jadinya saya. Jadi konsep dirinya itu adalah menerima fitrah Allah, apa yang diberikan pada dirinya sendiri secara utuh. Itu secara teori. Masya Allah. Ini kalau kita ngomong masalah anak muda tentang konsep kesehatan mental, anak muda, remaja dan anak muda kan sedang bertumbuh. Ya, betul. Artinya bahwa mereka sungguh sangat perlu kepada mengetahui bagaimana menumbuhkan mental mereka yang sehat itu. Iya, betul. Ada nggak Bunda kasih tahu kepada kita ini? Karena kita tanya kepada sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya kalau memang kalian tidak tahu. Nah, ini perintah agama kita. Nah, Bunda yang sedikit banyak belajar, juga banyak melihat menyelesaikan kasus-kasus masalah kesehatan mental, ya. Boleh nggak Bunda ceritakan kepada kita nih bagaimana kiat anak-anak muda kita, remaja yang mereka sedang bertumbuh ini untuk menjaga kesehatan mental mereka itu baik gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya usia remaja itu adalah usia yang kita sampaikan sebenarnya bukan tidak sehat mental, tapi memang sedang berproses. Berproses. Nah, sesuatu yang berproses, apapun itu bendanya tentu harus ada komponen lain yang membantu proses ini. Nah, remaja sebenarnya belum masuk kategori apakah dia sehat mental atau tidak sehat mental. Nah, karena dia sedang berproses. Tapi kalau prosesnya ini tidak didukung oleh komponen-komponen seperti keluarga, peran ayah dan ibu, peran guru, peran lingkungan di sini, lingkungan masyarakat, peran untuk temannya, peran temannya. Jadi ketika itu tidak didukung dengan baik, maka dia akan mengarah kepada ketidaksehatan mental tadi. Nggak sehat mental nih. Nah, jadi kalau sekarang kita belum bisa, misalkan kayak, oh ada kenakalan remaja, kenakalannya itu belum terbentuk, mereka masih terombang-ambing. Ini itu belum jadi kenakalan yang sebenarnya daripada karakter mereka, tidak. Jadi justru peran daripada komponen lingkungan inilah yang membantu apakah kenakalan ini akan terus bertahan pada dirinya, menjadi perilaku yang membentuk kepribadiannya di masa yang akan datang, atau kenakalan ini sebagai metode latihan atau sebagai ajang mereka latihan untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran baru, sehingga ini akan selesai dan mereka akan menemukan, oh ibrahnya kayak gini nih, hikmahnya begini nih kalau saya seperti ini. Jadi mereka merasakan feel-nya, mereka berada pada situasi tersebut sehingga mereka betul-betul bisa memaknai suatu persoalan dan mengambil hikmah dari persoalan itu. Nah, untuk bisa mengambil hikmah dari persoalan itu, maka butuh dukungan dari orang-orang sekelilingnya. Tapi kalau misalkan Ustadz tadi bicara gimana sih menjaga kesehatan mental pada usia remaja, mungkin karena kondisi usia remaja itu karena kondisi yang sangat tidak stabil. Kalau istilahnya di buku-buku psikologi itu dikatakan adalah masa badai, masa angin topan beliung gitu-gitulah. Istilahnya saking tidak stabilnya gitu, saking tidak maunya gitu. Karena karakteristik remaja itu memang remaja pada umumnya, siapapun orang tuanya, sekalipun kita sudah bagus sekali mendidik, tetap akan ada yang namanya pembangkangan. Pasti itu. Jadi ada metode pembangkangan secara verbal, secara perilaku, ada yang diam, tapi dalam kepala dia, wah gini-gini, di belakang kita dia ngerjain. Atau kalau dia tidak ngerjain, dia tidak akan mengerjakan apa yang kita suruh tadi. Itu ada defend di dalam pemikiran dia. Dan defend itu akan membuat apa yang kita berikan itu ditolak. Tapi dia nggak nyaut. Ada tipe remaja yang diem, lambat laun dia tidak akan terima itu semua, dia akan bangun konsep lain. Nah, kita nggak tahu kapan masuk konsep lain itu dari siapa. Nah, itu bahayanya yang pendiam tadi. Tapi kalau remaja yang cepat nggak mau mama gini, justru kita menganggap remaja yang begini nggak patuh nih, nggak baik nih. Padahal remaja yang seperti ini kita sudah tahu, oh dia ke sini arahnya. Jadi kita udah bisa menyusun rencana sebenarnya. Langsung dia menjelaskan siapa dirinya. Dia langsung memberikan gambaran. Tapi kalau yang diam ini, kita nggak tahu nih apa yang terjadi di pikiran dia. Jadi dia bisa macam-macam dan kita tidak pernah tahu orang tua, apakah guru, dia bertemu dengan siapa, kalimat apa yang dia udah dapat, perlakuan apa yang dia sudah rasakan, kemudian apa yang dia inginkan, apa gambaran diri dia, dan apa gambaran dia terhadap lingkungannya. Kita nggak pernah tahu kalau anak nggak ngomong. Nah, gitu. Jadi
Kalau hemat saya sih, kalau remaja untuk menjaga mereka, menjaga perjalanan proses ini lebih stabil, yang pertama adalah kondisikan lingkungan. Jadi berteman dengan orang-orang yang mempunyai support system yang positif. Nah, gitu kata saya. Support system positif, misalkan orang tuanya yang sehat. Ini sehat maksudnya sehat perilakunya, sehat psikologisnya. Jadi bukan ada yang cacat, nggak apa-apa. Sehat nggak sih psikisnya? Nah, itu bukan karena cacatnya, bukan karena sakitnya. Orang tua saya lumpuh sakit, bukan. Beliau masih bisa ngomong, masih bisa memberikan arahan, masih bisa menunjukkan kasih sayang. Itu sehat. Bertemanlah dengan anak-anak yang seperti itu. Kemudian pilihlah lingkungan pendidikan yang dapat menyajikan pendidikan karakter, di mana guru-gurunya itu menunjukkan perilaku, ucapan, perbuatan yang mengarah kepada membantu proses si anak. Jadi nggak boleh ada ejekan, candaan yang sifatnya membullying atau menunjukkan mengakses ke kekurangan-kekurangan si anak. Bercanda tapi itu mengakses kekurangan anak, itu buruk sebenarnya. Nggak boleh ada lingkungan pendidikan yang seperti itu. Berarti yang perlu dijaga yang sangat adalah lingkungan keluarga. Yang pertama, hadirkan lingkungan keluarga yang positif. Kemudian pilihlah teman-teman yang positif. Kemudian yang satu lagi adalah pilihlah lembaga pendidikan yang mampu menyajikan dan membantu kita memproses karakter remaja. Nah, kalau ada yang terakhir adalah kondisikan aktivitas. Sajikan aktivitas-aktivitas yang membuat anak kita itu seiring sejalan dengan proses perkembangan dia. Misalkan minat bakatnya atau membangun kepribadian positifnya. Jadi setiap orang beda-beda. Berarti dari sini saya boleh sedikit melihat Bunda ketika bicara tentang masalah kesehatan mental bagi anak muda dan remaja untuk menjaga kesehatan mental mereka. Justru Bunda lebih menitik beratkan kepada lingkungannya, bukan diri mereka. Karena diri mereka sendiri masih belum stabil gitu. Masih berproses bertumbuh. Justru yang menjaga kesehatan mental remaja dan anak muda kita adalah keluarga, lingkungan teman-temannya, kemudian ditambah dengan tempat pendidikannya. Apalagi tempat pendidikan yang nggak keluar-keluar Bunda 24 jam di tempat itu itu harus betul-betul mampu menjamin kesehatan mental itu. Kalau bisa kita cek kesehatan mental gitu di tempat itu, kita bawa pengukur derajat Celcius gitu. ada instrumennya. Instrumennya suhu mental di sini gimana ya, berapa derajat gitu ya. Lalu nanti baru kita bawa anak itu cocok tidaknya bro. Ini jadi menjadi perhatian, harus diperhatikan tempat-tempat pendidikan. Apalagi nih yang mendidik anak remaja SMP dan SMA itulah masa pertumbuhan mental yang sangat itu Bunda riskan sekali. Ini harus menjadi perhatian kita bagaimana tentang menjaga kesehatan pendidikan. Jangan sampai kita katakan bahwa ini kan belajar tempat pendidikan agama, tapi kenapa batat-batat? Karena jadi jangan salah agamanya gitu agamanya kita tidak mau seperti itu tapi justru kadang ini kurang memperhatikan kebutuhan mental anak-anak di tempat itu. Ini harus menjadi perhatian kita. Saya menyorot juga sedikit Bunda tadi bilang bahwa kesehatan mental itu kita kan bicara sesuatu yang tidak nampak Bunda. Bicara sesuatu yang tidak nampak di sini kawan-kawan akrab kadang itu lebih berpengaruh terhadap sesuatu yang nampak. Kita ngomong mental nih Bunda kan, sesuatu yang bahasanya kita cuma fenomena aja yang bisa kita ngomong, tapi sangat menentukan sekali. Kesuksesan anak muda, remaja itu berarti kan kesuksesan mampu mendapatkan konsep diri mereka lebih cepat. Cepat mereka mendapat konsep diri yang baik, mereka akan cepat lebih sukses. Kawan-kawan mungkin ingat masa sekarang ini kan, kemarin itu ngetren siapa di Piala Dunia, seorang yang cacat, berkebutuhan khusus, Ghanim Al-Miftah, justru dia dengan jasadnya yang seperti itu, punya cuma 2 tangan saja, bahkan tubuhnya yang nggak sempurna seperti itu, tapi memiliki konsep diri yang baik dan juga mampu memberikan sugesti kepada orang lain. Jadi kesehatan mental itu bukan pada fisik sebenarnya, tapi justru pada itu. Jadi itu mempengaruhi kesuksesan kita. Ini yang kawan-kawan muda, remaja kalian harus paham dengan baik betapa pentingnya kesehatan mental itu. Betul. Jadi di lingkungan yang seperti tadi. Nah, baik Bunda, kalau seandainya kawan-kawan nih remaja kita dia nggak dapatkan kesehatan mental ini yang baik, misalkan dari keluarga mereka, sehingga mereka harus tinggal bersama dengan keluarga. Betul. Mungkin harapannya ada di sekolah. Sekolah juga kurang mendukung Bunda. Ada nggak nih resep daripada Bunda untuk remaja kita ini, gimana mereka bisa untuk
menjaga kesehatan mental mereka kalau lingkungan yang ada dengan mereka itu mungkin di sekolah ataupun di rumah mereka nggak mendapatkan itu. Bagaimana upaya mereka? Mungkin? Kalau kita bicara upaya, orang dengan kondisi yang tidak memiliki komponen-komponen yang membantu pembentukan diri dia, psikologisnya itu atau kesehatan mentalnya, itu dia susah-susah gampang, Ustaz. Kenapa susah gampang? Yang pertama, bisa saja dia tidak menyadari bahwa dia perlu ini, gitu. Dia perlu ini. Atau kalau dia tidak menyadari, ini yang susah. Tapi kalau dia menyadari, ini baru enak tip yang saya sampaikan ini akan mudah bagi orang yang menyadari. Tapi kalau orang yang nggak menyadari, kembali lagi berarti kita yang tahu, karakteristik ini berarti bantulah dia. Bantulah dia apapun lingkungannya, bagaimanapun, asal kita bertemu dengan orang, ya sapa dia. Makanya saya punya prinsip bahwa saya tidak perlu tahu bagaimana orang lain terhadap saya, tapi saya perlu untuk meyakinkan diri saya bagaimana saya terhadap orang lain. Kenapa seperti itu? Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada saya tentang bagaimana psikologi seseorang itu, saya terkadang melihat orang-orang dengan gejala-gejala tertentu. Nah, bisa jadi senyuman saya, sapaan saya, pujian saya itu membuat dia berpikir bahwa saya adalah orang yang berharga. Dengan dasar itu dia akan mencari, wah ini kemarin itu saya nggak dapet yang kayak gini di keluarga saya, nggak dapet kayak gini dari pendidikan saya. Maka bisa saja mungkin dia akan ikut media sosial saya, akan cari tahu gimana sih orang ini. Nah ini akan menghadirkan pemikiran-pemikiran baru untuk membuat dia lebih sehat. Jadi itu salah satunya bagi orang yang memang anak-anak remaja yang lingkungannya udah seperti itu. Ibaratnya lingkungan yang sehat mereka berkonflik. Apalagi lingkungan yang tidak sehat. Artinya sudah jatuh ke timpa tangga lagi, Ustaz. Nah, jadi itu sakitnya luar biasa. Gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak berharap, kenapa kok anak itu nakal kali ya? Kok nggak tahu adab ya? Kok nggak tahu agama ya? Sebenarnya bukan dia nggak tahu agama. Sebenarnya kita yang melihat, ini anak remaja nih, kurang SMP, SMA. Di sini dong, kamu cantik. Pasti lebih cantik kalau kamu pakai rok deh. Misalkan hal-hal yang seperti itu. Atau misalkan ada kegiatan-kegiatan remaja yang misalkan ada kajian-kajian keagamaan. Justru kita harus lebih membuka diri kita untuk mengajak orang-orang yang demikian, remaja-remaja yang demikian gitu. Remaja-remaja yang yang cukup kasih sayangnya, yang cukup cintanya, yang cukup perhatiannya, dia akan datang sendiri ke majelis itu. Masya Allah. Nah, tapi kalau remaja yang kurang itu, dia juga mungkin tidak menyadari bahwa kemana dan dengan siapa saya harus mencari. Karena pada usia remaja, kalau ini tidak ada, komponen pendukung ini tidak ada, maka trust, kepercayaan dia terhadap orang dewasa itu menurun. Bagi dia, semua orang dewasa dianggap sama. Karena orang terdekatnya aja begitu, apalagi yang lainnya, yang orang saya nggak kenal. Dan itu logis sebenarnya. Itu sangat logis. Karena kita pun orang yang nggak kenal kita nggak mungkin berbaik-baik kepada kita. Wajar itu. Tapi ini orang-orang yang kenal dengan kita kayak gini, berarti orang lain lebih buruk. Itu bisa saja asumsi mereka. Tapi kalau kita tanya sama remaja, mungkin tidak ada. Ya enggak lah, ngapain? Jawaban sederhana mereka, ngapain? Itu kan orang lain. Maknanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yaitu orang lain, orang yang tidak kenal saya. Orang yang kenal saya saja begini terhadap saya. Apalagi orang yang tidak kenal saya tentu tidak akan mau memberikan apa yang saya butuhkan. Nah, jadi kita harus panggil mereka. Kalau anak-anak yang berdemikian. Tapi anak-anak yang cukup nih, support sistemnya cukup. Nah, dia akan hadir, dia akan cari lebih banyak kasih sayang. Kenapa? Trustnya tadi, kepercayaan terhadap orang dewasa itu tinggi. Jadi ketika orang tua saya begini, berarti masih banyak orang-orang dewasa lainnya di luar sana yang dapat saya percaya, dapat baik dengan saya. Nah gitu. Jadi agak susah-susah gampang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kondisi anak yang begitu, ya yang pertama ya memang membantu kesadaran diri dia akan kondisi tersebut. Artinya orang lain lagi. Orang lain lagi yang harus membantu dia. Tapi ada satu hal yang kita boleh bantu siapapun di luar sana yang kita tidak kenal, bahkan kita tidak ketemu. Kalau kata saya, saya selalu berkata di sela-sela saya teringat akan persoalan-persoalan remaja, saya bilang begini, ya Allah, bantulah remaja-remaja atau individu-individu di luar sana yang tidak memiliki kasih sayang, dan pertemukanlah mereka kepada orang-orang yang bisa memberikan kasih sayang. Masya Allah. Nah, jadi di luar kerjanya manusia, ada kerjanya Allah yang akan membuka ruang pintu pikiran dia, ruang hati dia. Nah, kamu ke sana deh.
Dia nggak tahu alasannya kenapa dia harus ke sana. Iya, Gitu. iya, Ternyata di sana dia bertemu dengan orang-orang yang membuka jati diri dia yang baru. Memberi dia ruang untuk dia belajar, memberikan dia kesadaran untuk kamu tidak boleh di sini lagi gitu. Nah, jadi itulah taufik daripada Allah kalau kita katakan, itulah taufiknya. Jadi ya kembali lagi bahwa ya manusia itu kan makhluk yang lemah, Ustaz. Ya Ustaz, nanti ini dari Ustaz lah. Makhluk yang lemah yang Ustaz tahu. Jadi apalagi usia remaja itu kalau saya tidak salah Rasulullah mengajarkan kepada kita usia remaja itu usia yang perlu banyak diskusi. Betul. Gitu. Jadi perlu lebih banyak membantu mereka untuk membangun pemahaman-pemahaman, persepsi-persepsi yang sehat. Nah, dari mana dia dapat? Dari orang dewasa yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik. Nah, jadi ada orang dewasa yang mampu menjembatani, memfasilitasi mereka untuk membentuk persepsi pemahaman yang baik sehingga melahirkan konsep diri yang baik. Tetapi ketika remaja tidak punya ruang diskusi, forum diskusi yang membantu ini, mereka hanya berdiskusi dengan sesama mereka saja. Betul. Ya pemikirannya setara mereka. Setara dengan mereka. Kedewasaannya pun akan terlambat. Kedewasaannya agak terlambat. Kalau kita bilang terlambat, kedewasaannya misalkan gender pun mempengaruhi. Perempuan lebih cepat dewasanya daripada laki-laki. Nah, jadi laki-laki lebih sedikit terlambat daripada perempuan. Tetapi menetapnya ya ketidakstabilannya itu lebih tidak stabil perempuan. Kalau laki-laki stabil. Nah, itu bedanya. Walaupun lambat tapi stabil. Itu cepat tapi tidak stabil itu. Jadi memang perempuan lebih banyak stresnya kalau dia tidak dapat dukungan dari laki-laki itu tadi. Begitu juga dengan anak-anak dalam keluarga, peran seorang ayah begitu penting dalam pembentukan jati diri anak-anak. Masya Allah. Jadi kalau kita di Aceh gimana Ustadz? Ayah banyak duduk di warung kopi. Nah ini saya kembalikan tugasnya ke Ustadz. ini warung kopi kadang-kadang. Kenapa nggak bareng-bareng gitu? Satu keluarga gitu. Bawa kita ngopi bareng-bareng yuk nak. Istrinya bawa, anak-anaknya bawa. Ini enggak dengan teman-teman. Tapi ngopi bareng-bareng itu juga harus makan bareng-bareng. Jangan bapaknya HP sendiri, ibunya anak HP sendiri. Itu juga jadi permasalahan. Nah, betul Bunda. Jadi di antara banyak ceramah mungkin pesan yang kami sampaikan juga di antara fenomena tidak sehatnya sebuah keluarga banyaknya bapak-bapak yang dulu di kedai kopi. Dan saya mengatakan bahwa bapak-bapak yang sering menghabiskan waktu di kedai kopi menunjukkan bahwa nggak harmonis keluarga bapak. Kita kayaknya perlu definisikan seperti itu. Boleh jadi jadi saya katakan akan mengganggu masa keharmonisan daripada keluarga. Baik. Betul. Hal penting tadi Bunda sampaikan kepada kita bahwa majelis-majelis ilmu agama juga itu harus betul-betul mampu menyediakan ruang tempat pelarian ataupun tempat solusi bagi kesehatan mental bagi anak-anak kita. Jangan justru di majelis ilmu itu, ilmu agama di masjid, justru di mana di situ anak muda itu nggak mendapatkan yang mereka butuhkan secara mental Udah di keluarga nggak dapat, di sekolah nggak dapat, mau belajar di masjid juga kadang tidak dapat. Bahkan khawatir. Anak-anak muda itu mendapat judge begitu cepat dihakimi begitu cepat terhadap mereka, dipandang dengan cara mata yang sinis sedangkan mereka sedang butuh kasih sayang. Maka di akhir sesi ini kawan-kawan akrab, kami ingin sampaikan betapa Rasulullah SAW sering itu kalau bicara dengan anak-anak muda seperti dengan Ibnu Abbas yang masih kecil itu beliau pegang dulu, beliau sentuh dulu, baru kemudian beliau pesankan sesuatu. Begitu juga Nabi pernah mengekspresikan, beliau langsung mengatakan kepada Muaz, ya Muaz ini lauhibbuk, wahai Muaz aku cinta padamu. Nabi ulang lagi, wahai Muaz aku cinta padamu. Ya Rasulullah, wahai Muaz aku cinta padamu. Tapi Nabi ekspresikan rasa cinta beliau kepada Muaz, anak muda yang masih remaja pada saat itu gitu. Begitu rasanya kita nggak sembarangan orang yang mencintainya loh, Nabi gitu Bagaimana sebuah penghargaan? Kira-kira seperti apa Muaz akan terjadi itu? Maka sampai ketika Muaz sudah dewasa itu diutus oleh Nabi menjadi seorang hakim di mewakili Islam ke Yaman gitu. Sosok yang sudah dibangun mentalitasnya, dipuji oleh Nabi betul-betul secara ini respect, betul-betul respectful daripada Nabi dia dapatkan. Saya pikir bahwa pada saat anak-anak muda kita, orang-orang dekatnya itu menghargai dia, mendapatkan rasa cinta dan kasih dari orang dekat, apalagi daripada gurunya dan juga dari orang tuanya, insya Allah anak muda dan remaja kita akan bertumbuh dengan mental yang sangat
sejahtera, Ya. insyaallah. Terima kasih banyak Bunda atas semua penjelasan yang mencerahkan ya. Kita langsung belajar dari pakarnya langsung. Dan untuk kawan-kawan akrab, bahwa akrab sebagai wujud daripada perhatian, Anda membuka sesi atau tempat konsultasi yaitu Healing Corner Akrab yang digagas oleh kawan-kawan akrab yang hadir juga banyak di sini. Alhamdulillah, apabila kawan-kawan punya masalah tentang mental yang perlu untuk dapatkan konsultasi, insyaallah Bunda Haiti dan kawan-kawan Bunda Haiti siap untuk membantu kalian ya. Tetap stay di Healing Corner bersama dengan kawan-kawan akrab, dan insyaallah jumpa di sesi yang lain insyaallah. Terima kasih Bunda Ya, sama-sama. telah memberikan ilmu yang banyak kepada kita, support kita. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.